warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Andriani Putri Eskom MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Aura Nazwa. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, dan teman saya Firzi Makfira akan menjelaskan materi kedua. Ada Kak Rahma Sri Wahyuni yang menjelaskan materi ketiga, ada Kak Indrik yang menjelaskan materi keempat, dan untuk materi kelima kami akan menjelaskannya bersama-sama. Nah, yang pertama itu ada pengantar basis data. Sebelum ada basis data, data disimpan di dalam file. File dapat menyimpan data secara tidak terstruktur. Ketika menyimpan file secara tidak terstruktur, maka sering terjadi permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, setiap pertanyaan untuk mengakses data akan menjadi kode program. Nah, maksudnya apa? Maksud dari pernyataan ini adalah, misalnya kita menggunakan contoh, kita bekerja di salah satu situs belanja online, menjadi seorang programmer. Ketika seorang direktur atau atasan ingin mengetahui berapa jumlah pendapatan per tahun, berarti kita seorang programmer akan membuat program singkat untuk menampilkan total keseluruhan jumlah pendapatan per tahun. Kemudian ketika direktur atau atasan ingin tahu berapa jumlah barang B yang terjual pada bulan ini, berarti kita seorang programmer harus membuat program lagi untuk menampilkan dan mencari total keseluruhan jumlah barang B yang terjual pada bulan ini. Kedua, ada data redundansi. Nah, apa sih data redundansi itu? Data redundansi adalah penyimpanan data secara berulang. Dengan contoh, kita menggunakan contoh situs belanja online sebelumnya. Misalnya kita memiliki file produk. Nah, file produk tersebut untuk menyimpan data produk. Tetapi data produk juga tersimpan pada file penjualan, sehingga data yang sama bisa muncul berulang-ulang pada file yang berbeda. Misalnya jika ada perubahan pada satu file, maka file yang lain tidak berubah, sehingga tidak efisien dan tidak konsisten. Tiga, banyak program bisa mengakses file yang sama secara bersama, sehingga data tidak terisolasi dan dapat berubah tiba-tiba, seperti yang saya jelaskan di contoh nomor 2 di data redundansi. Yang kedua, ada pengertian sistem basis data. Pengertian sistem basis data adalah sekumpulan basis data yang terstruktur dan terorganisasi atau tersusun secara rapi, di mana program menjadi pendukung utama agar basis data dapat diakses dengan mudah. Contoh sistem basis data itu ada Shopee di bagian jual beli antara pengguna dan pelanggan. Misalnya ketika kita mau membeli sebuah produk, kita akan melakukan pembelian. Nah, pembelian kita itu akan masuk, notif pembelian kita itu akan masuk ke penjual. Nah, ketika penjual sudah dapat notif pembelian kita, maka penjual akan memproses barang yang kita beli untuk dikemas dan diantar ke kita. Nah, terus ketika kita telah selesai membeli barang, pasti itu penjual akan mempromosikan kembali produknya melalui chat di akun Shopee. Terus misalnya kita memberikan kritik atau saran di kolom komentar, itu juga termaksud. Nanti pembeli nanti penjual akan mengetahui kesalahan apa yang ada di produk mereka, dan penjual akan
memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua ada contoh sistem basis data itu, kedua ada akun pintu, di mana contohnya nih, saya sebagai mahasiswa akan menginput KRS. Nah, dosen PA akan memvalidasi KRS tersebut. Seperti itu. Terus ada misalnya juga dosen telah menginput nilai. Nah, saya sebagai mahasiswa bisa melihat nilai tersebut. Next. Ketiga ada basis data saintifik. Basis data saintifik itu ada 3 jenis, yaitu pertama biologi, contohnya deretan DNA bisa mencapai gigabyte. Kedua astronomi, contohnya yaitu lokasi spektra dari objek astronomi atau bisa mencapai terabytes. Yang ketiga fisika, yaitu contohnya pengukuran sensor pada percobaan partikel bisa mencapai petabytes. Keempat ada latar belakang basis data. Kami pisahkan menjadi 3, yaitu pemrosesan basis data berubah menjadi alat unggulan yang dibutuhkan banyak organisasi dan bisnis. Kemudian kedua, evolusi sistem informasi membutuhkan database sebagai sarana penyimpanan data. Yang ketiga, keberadaan database dapat meningkatkan daya saing dan kinerja bisnis dengan membantu pengambilan keputusan dalam membuat penilaian cepat terhadap masalah berbasis informasi. Yang kelima ada pengertian basis data relasional. Basis data relasional. Basis data relasional adalah sekumpulan data yang saling terhubung atau tersusun rapi, terstruktur, dan terorganisasi yang disimpan secara bersama untuk menghindari redundansi atau perulangan, yang terdiri dari baris dan kolom. Keenam ada tujuan basis data. Nah, tujuan basis data itu apa aja sih? Di sini kami merangkup tujuan basis data itu ada 3, yaitu pertama, mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, kecepatan dalam pengambilan kembali atau pengambilan keputusan. Kedua, tidak adanya redundansi. Nah, redundansi seperti yang saya jelaskan tadi. Apa itu redundansi? Penyimpanan data secara berulang supaya tidak ada data redundansi dan menjaga konsistensi data. Ketiga, pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Ketujuh, ada manfaat basis data. Di sini kami telah merangkum manfaat basis data sebanyak 9 kurang lebih, yaitu pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kedua, kebersamaan pemakaian atau sarability. Ketiga, pemusatan kontrol data. Keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Kelima, keakuratan atau akurasi. Keenam, ketersediaan atau availability. Ketujuh, ada keamanan atau security. Kedelapan, ada kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Dan kesembilan, ada user view. Lanjut. 8, pengertian data, informasi dan pengetahuan. Data adalah fakta yang dapat disimpan atau data itu yang masih mentah, belum diolah. Contoh data itu mahasiswa, yaitu ada mahasiswa Aura Najwa TIF 2023. Informasi itu data yang telah diolah menjadi suatu yang lebih berguna atau lebih bermanfaat bagi pendengarnya.
berisi data dan maknanya. Contohnya nih, tadi kan di data itu ada Aura Najwa TIF 23. Berarti di informasi itu ada nama Aura Najwa NIM 230590304014, Prodi Teknologi Informasi, tahun masuk 2023, Fakultas Teknik. Dan yang terakhir ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan itu berisi informasi dan aplikasi. Perkenalkan, nama saya Firzi Mokira Asha. Saya akan membahas aljabar relasional. Aljabar relasional memiliki karakteristik aljabar, yaitu memiliki operator yang dapat menggabungkan operan dan dapat dinilai. Kemudian, pernyataan bisa bersifat ekuivalen, yaitu jika hasilnya sama untuk pernyataan berbeda, maka pernyataan tersebut ekuivalen atau memiliki nilai yang sama. Kemudian, nilai dari pernyataan adalah independen terhadap konteksnya. Contohnya, 5 tambah 3 memiliki nilai sama dimanapun ia berada. Kemudian, contoh aljabar aritmatika, yaitu pernyataan atomik adalah angka dan variabel. Operator ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian identitas, yaitu contohnya X tambah Y sama dengan Y tambah X, atau X kali Y tambah Z sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Selanjutnya, operator operasi set. Operator relasi berupa set atau himpunan, bisa berupa union, intersection, ataupun difference. Operator operasi set hanya bisa diaplikasikan pada relasi yang atributnya identik, yaitu sama jumlah atributnya, sama nama, ataupun sama domainnya. Klarifikasi operator aljabar relasional. Operator operasi set, yaitu union, intersection, atau different. Operator merubah nama, yaitu row. Operator menghapus, projection, dan selection. Operator kombinasi, Cartesian product, dan join. Operator lainnya, duplicate elimination, grouping aggregation, sorting, order join, dan lain-lainnya. Union. Union adalah suatu operasi yang menggabungkan dua atau lebih himpunan menjadi satu himpunan baru. Yang data yang terdapat pada himpunan akan dimasukkan ke dalam himpunan baru hasil dari gabungan tanpa adanya duplikat atau data yang double dan data tidak dihilangkan. Contohnya nih, kita memiliki dua tabel, yaitu toko kue dan toko bakso, di mana toko kue memiliki pekerja dengan nama Andi, Nisa, dan Mira, sedangkan toko bakso memiliki nama pekerja yaitu Andi, Joko, dan Nisa. Hasil dari toko kue union toko bakso adalah dengan pekerja Andi, Joko, Nisa, dan Mira. Kenapa hanya ada 4? Karena Andi dan Nisa itu hanya dimasukkan 1 kali, tidak dimasukkan 2 kali, yaitu dengan syarat data tidak ada yang duplikat. Kemudian intersection adalah operasi yang menggabungkan data-data yang sama dari 2 data atau lebih menjadi himpunan yang baru. Hanya data yang sama persis yang akan masuk ke dalam himpunan atau irisan yang baru. Dengan data tabel sebelumnya, yaitu toko kue dan toko bakso, menghasilkan toko kue intersection toko bakso, yaitu dengan pekerja bernama Andi dan Nisa. Karena hanya Andi dan Nisa lah yang merupakan data yang sama persis yang dimiliki oleh toko kue dan toko bakso. Selanjutnya ada different, adalah operasi yang menghasilkan himpunan baru yang berisi elemen-elemen himpunan pertama tetapi tidak ada di himpunan kedua.
Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tabel toko kue dan toko bakso akan menghasilkan toko kue different toko bakso, yaitu Mira. Karena Mira tidak ada di toko bakso, makanya menghasilkan Mira. Dan sebaliknya, untuk di toko bakso different toko kue akan menghasilkan Joko, karena Joko tidak ada di tabel toko kue. Merubah nama atau rename. Operator rename atau row merubah nama dari satu atau lebih atribut himpunan. Operator ini merubah skema, bukan merubah anggota dari relasi. Contoh, kita memiliki dua himpunan yang memiliki atribut yang berbeda. Sebagai berikut nih. Bapak anak, bapak dengan tabel satu bapak anak, yaitu dengan nama bapak Ahmad Yusuf, dan nama anak Dewi Bagas Agus. Sedangkan tabel keduanya yaitu tabel ibu anak yang berisi ibu Endang Ratih dan anak Dewi Lina Agus. Bagaimana kedua himpunan ini dibuat menjadi satu himpunan? Caranya yaitu dengan mengubah relasi bapak dan relasi ibu ini menjadi satu relasi baru, yaitu menjadi relasi orang tua menggunakan operator rename atau row. Seperti ini pengubahannya, yaitu bapak anak, yaitu bapak menggunakan operator rename diubah menjadi orang tua. Bapak diubah menjadi orang tua. Dan begitu juga untuk tabel ibu anak, yaitu untuk atribut dari ibu, ini ibu diubah menjadi orang tua. Akan menghasilkan himpunan baru, hasil penggabungan bapak anak dan ibu anak dengan perubahan atribut menjadi orang tua. Berikut hasilnya. Dengan telah kita mengubah sebelumnya, yaitu bapak menjadi orang tua dan ibu menjadi orang tua, akan menghasilkan tabel baru dengan relasi orang tua, yaitu yang berisi Ahmad Yusuf, Endang Ratih, atau bisa kita baca orang tua Ahmad anak Dewi, orang tua Ahmad anak Bagas, orang tua Yusuf anak Agus, orang tua Endang anak Dewi, orang tua Endang anak Lina, orang tua Ratih dan anak Agus. Projection dan selection memiliki dua operator ortogonal, yaitu selection, yaitu penguraian atau perubahan masalah menjadi lebih sederhana, atau dekomposisi secara horizontal. Sedangkan projection yaitu penguraian atau pengubahan masalah menjadi lebih sederhana atau dekomposisi secara vertikal. Projection bentuk umumnya adalah di A1 titik sampai dengan AK R, di mana R merupakan relasi dan A1 titik AK adalah atribut dari R. Hasilnya, skema adalah A1 titik hingga AK. Anggota adalah himpunan dari subtupel T yang berisikan A1 titik hingga AK, di mana T anggota R, atribut yang tidak ada dalam skema tidak ditampilkan. Secara umum akan menghapus duplikat. Tetapi jika salah satu di antara A hingga AK merupakan atribut kunci, maka duplikat tidak dihapus. Contoh projection ini. Mahasiswa, tabel mahasiswa dengan isian nama Ahmad, Intan, Rizky, Siti, Ahmad, dan Dewi, yang memiliki dosen pembimbing Budi Ani Agus Joko Ani. Dalam menampilkan hasil digunakan Pi
dosen pembimbing tabel mahasiswa. Dengan hanya memanggil dosen pembimbing pada tabel mahasiswa, hanya akan mengeluarkan hasil untuk kolom dosen pembimbing, akan menghasilkan tabel seperti berikut, yaitu dosen pembimbing yang berisikan Budi, Ani, Agus, Joko, Ani. Selection. Bentuk umumnya adalah row CR, di mana R berupa relasi dan C berupa kondisi atau syarat terhadap atribut pada R. Hasilnya skema, yaitu skema dari R, dan anggota berupa kumpulan semua T anggota R yang memenuhi C akan memfilter semua tuple yang tidak memenuhi syarat C. Contoh selection adalah dengan tabel yang sebelumnya. Dalam menampilkan hasil digunakan row atribut nama dengan memanggil nama dari tabel mahasiswa, akan menampilkan Siti karena R atau namanya hanya memenuhi untuk syarat C, yaitu Siti. Karena di sini dimintanya hanya Siti. Selain dari Siti, itu akan memfilter atau tidak akan dimunculkan, akan menghasilkan mahasiswa dengan baris isian data Siti. Kemudian operator bersarang. Nah, dengan tabel yang sebelumnya juga, siapakah dosen pembimbing dari mahasiswa yang bernama Siti? Kita akan menggunakan yaitu P row nama Siti dari tabel mahasiswa, akan menghasilkan output Siti pada atribut dosen pembimbing. Nah, selanjutnya kondisi bagi selection. Kondisi utama dapat berupa atribut OP variable atau atribut OP atribut atau ekspresi OP ekspresi, di mana OP adalah tanda dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau bagi angka dan string. Like untuk perbandingan string, contohnya umur sama dengan kurang dari 24, font like yaitu 0,039%, salary tambah commission lebih dari sama dengan 24.000. Kondisi dapat digabungkan dengan beberapa boolean expression, yaitu C1 dan C1 NC2 atau C1 or C2 atau not C. Penerapan operator. Belum tentu semua operator bisa diterapkan pada semua relasi. Projection PA1 hingga AK berlaku pada R jika R memiliki atribut dengan nama A1 hingga AK. Selection. Row C berlaku pada R jika semua atribut yang disebut di C merupakan atribut yang ada di R dan memiliki tipe data yang sesuai. Perkenalkan, saya Rahma Sriwayuni. Saya akan melanjutkan presentasi kawan saya dengan judul materi model data regional. Model data regional sangat berguna dalam berbagai bidang seperti analisis spesial, perencanaan, dan pengambilan keputusan yang melibatkan data yang terdistribusi secara geografis. Data Life Cycle. Data Life Cycle adalah serangkaian tahap yang melalui database dari awal hingga akhir. Database Life Cycle dibagi menjadi 4
poin. Poin pertama, requirement analysis. Identifikasi kebutuhan melalui wawancara pengguna. Spesifikasi kebutuhan data yang melibatkan data, hubungan antar data, platform software. 2. Logical design. Skema umum masalah yang dikaji sering menggunakan diagram ERD dan UML. Conceptual data modeling. Pemodelan data konseptual menggunakan diagram untuk menangkap kebutuhan data. View integration. View integration adalah penggabungan pandangan dari beberapa pihak untuk menghindari ketidakkonsistenannya. Transfer to SQL table. Pemetaan model konseptual ke tabel SQL. Normalize. Proses untuk menghilangkan redundancy dan menentukan fungsional dependency. Physical design. Pemilih indeks, partitioning, dan data clustering untuk optimasi performa. Database implementation, monitoring, and modification. Implementasi menggunakan DDL dan DML, monitoring, dan modifikasi jika diperlukan. Model data relationship. Menggambarkan entitas dan relasi dalam tabel relasi yang terdiri dari baris dan kolom. Entity Relationship Diagram atau ERD. Menggambarkan objek entitas dan hubungan antara objek. Simbol dalam ERD, kotak menggambarkan entitas, elip menggambarkan atribut, diamond menggambarkan relasi, garis menggambarkan tanda penghubung. Entitas. Entitas adalah objek dalam dunia nyata, fisik atau konsep yang dapat didefinisikan secara unik. Kumpulan entitas sejenis disebut entity set. Atribut. Atribut adalah mendeskripsikan karakteristik entitas atau relasi, misalnya atribut pegawai, NIP, nama, alamat, dan nomor HP. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baik, perkenalkan nama saya Indrik Horniati Brutu. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ERD. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai notasi relasi chain dan Crawford notation. Notasi chain adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sebuah entity relationship diagram atau disebut dengan ERD yang digunakan dalam perancangan pada basis data. Notasi chain ini dikembangkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Pada notasi ini berfungsi untuk merepresentasikan elemen-elemen utama dalam suatu sistem data yang seperti entitas, atribut, dan relasi. Notasi chain sangat berguna dalam merancang struktur data secara rinci, khususnya pada perancangan konsep data. Nah, sedangkan Crawford notation ini ialah metode visual untuk
menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan dalam entitas relationship diagram atau ERD. Notasi ini memberikan representasi yang jelas tentang bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain dalam konteks database. Terdapat 3 contoh ERD pada PPT tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu ERD tersebut, yaitu pasien rumah sakit. Nah, pada ERD pasien rumah sakit ini terdapat 4 entitas. Yang pertama itu ada pasien baru, kartu berobat, poli, dan pasien lama. Yang dimana pada entitas tersebut masing-masing memiliki beberapa atribut. Pada entitas baru memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada nama, nomor HP, alamat, pekerjaan, dan nomor KTP. Primary key pada entitas pasien baru ini terdapat pada nomor KTP. Nah, entitas yang kedua itu ada kartu berobat. Pada kartu berobat ini terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada nama, alamat, usia, nomor HP, dan nomor pasien. Primary key atau kunci utama pada kartu berobat ini yaitu pada nomor pasien. Dan entitas yang ketiga itu ada poli. Pada poli ini terdapat 2 atribut, yaitu nomor antrian dan keluhan. Primary key pada poli ini terdapat pada nomor antrian. Nah, pada entitas terakhir atau entitas keempat ialah pasien lama. Pada pasien lama ini terdapat 5 atribut. Yang pertama itu ada nama, usia, alamat, nomor HP, dan nomor pasien. Primary key pada pasien lama ini terdapat pada nomor pasien. Nah, pada ERD ini proses atau relasi pada entitas satu dengan entitas yang lain itu melambangkan belah ketupat, seperti pada contoh tersebut, yang dimana pasien baru ini mendapatkan kartu berobat. Nah, pasien baru ini mendapatkan kartu berobat dengan cara mendaftar poli terlebih dahulu. Begitu juga dengan pasien lama. Materi selanjutnya ialah analisis keperluan dan pemodelan data konseptual. Nah, analisis keperluan dalam perancangan basis data adalah proses awal yang esensial dan kompleks yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memahami kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, perancang basis data mengumpulkan informasi dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan utama seperti wawancara, observasi, dan diskusi. Nah, hasil dari proses ini akan dipahami mendalam mengenai data apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut akan digunakan, serta aturan atau batasan yang harus diterapkan. Nah, tujuannya itu ialah untuk memastikan bahwa basis data yang dirancang akan memenuhi kebutuhan pengguna efektif dalam mendukung operasi dan sesuai dengan standar yang diinginkan. Pemodelan data konseptual atau conceptual data modeling adalah langkah awal dalam perancangan basis data yang dilakukan bersamaan dengan analisis keperluan. Nah, tujuannya itu ialah untuk membangun gambaran umum atau model konseptual yang menunjukkan struktur data yang dibutuhkan oleh organisasi tanpa memperhatikan aspek teknis atau detail implementasi. Model ini akan berfokus pada hubungan antara data dan elemen utama yang diperlukan, sehingga dapat berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan basis data yang akan lebih detail nantinya. Selanjutnya, pada analisis keperluan dan pemodelan data konseptual, untuk poin nomor 3, yaitu klarifikasi entitas dan atribut. Entitas versus atribut. Entitas mengandung informasi deskriptif, sedangkan atribut adalah elemen informasi yang melekat pada entitas. Sebagai contoh, jika suatu data hanya memiliki satu pengenal, misalnya nama kota, tanpa informasi lain, maka kota bisa menjadi atribut dari suatu entitas lain. Namun, jika kota memiliki lebih banyak informasi seperti lokasi dan populasi, kota akan menjadi
entitas. Atribut multi-value. Atribut yang memiliki lebih dari satu nilai data atau multi-value perlu diperlakukan sebagai entitas. Misalnya, buku yang memiliki banyak pengarang sebaiknya memiliki entitas tersendiri untuk pengarang dengan atribut seperti nama pengarang, alamat, dan foto. Selanjutnya, poin nomor 4, identifikasi hierarki supertipe dan subtipe. Yaitu, jika suatu hierarki ditemukan, atribut umum ditempatkan pada supertipe, sedangkan atribut spesifik ditempatkan pada subtipe. Contohnya, dalam organisasi, entitas pegawai bisa memiliki beberapa subtipe seperti manajer, teknisi, dan sekretaris yang masing-masing memiliki atribut tambahannya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Virgi Makfira. Yang kelima, menentukan relasi antar entitas. Terbagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama derajat relasi. Relasi bisa memiliki derajat unary atau satu entitas berelasi dengan dirinya sendiri, binary 2 entitas, dan ternary 3 entitas. Yang kedua, kardinalitas, yaitu menentukan jumlah maksimum hubungan antar entitas. Misalnya, one to one disimbolkan dengan 1-to-1 atau satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Terus ada one to many disimbolkan dengan 1-to-n atau satu entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Terus ada many to many disimbolkan dengan m to n atau banyak entitas A berhubungan dengan banyak entitas B. Ketiga, redundansi relasi, yaitu beberapa relasi bisa dianggap redundans dan dihapus jika informasi yang sama sudah tercakup dalam relasi lain. Keenam, ada view integration atau pengintegrasian perspektif pengguna, yaitu dalam perancangan basis data seringkali pengguna memiliki pandangan berbeda terhadap sistem, di mana sehingga pandangan-pandangan ini perlu diintegrasikan menjadi satu skema global yang konsisten dan tidak redundans. Tahapannya ada 3, yaitu pertama, membandingkan tiap skema dan mengidentifikasi konflik, yaitu konflik bisa muncul dalam bentuk sinonim 2 nama berbeda untuk konsep yang sama. Hanonim, yaitu satu nama yang berbeda, hanonim atau satu nama yang berarti berbeda, dan perbedaan tipe konsep atau entitas, relasi, dan atribut. Kedua ada konformasi skema, yaitu melibatkan diskusi antara pengguna dan perancang basis data untuk mengatasi konflik yang muncul. Ketiga ada penggabungan skema, yaitu menggabungkan skema-skema pengguna menjadi satu skema global yang lengkap, minimalis, dan dapat dipahami oleh pengguna. Contoh konfliknya yaitu sinonim. Satu pengguna mungkin menggunakan istilah produk, sementara pengguna lain menggunakan item untuk menyebut hal yang sama, padahal artinya sama. Terus contoh anonim itu ada satu skema menggunakan nomor produk untuk nomor model, sedangkan skema lain menggunakan nomor produk untuk nomor seri. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rahma Sriwayuni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya lagi. Fuse integration pengintegrasian perspektif pengguna. Dalam perencanaan basis data, seringkali pengguna memiliki pandangan berbeda terhadap sistem, sehingga pandangan-pandangan ini perlu diintegrasikan menjadi
satu skema global yang konsisten dan tidak redundans. Tahapan 1. Membandingkan tiap skema untuk mengidentifikasi konflik. Konflik bisa muncul dalam bentuk sinonim dan homonim, dan juga perbedaan tipe konsep. Perbedaan sinonim. Perbedaan sinonim dua nama untuk konsep yang sama. Dua nama berbeda untuk konsep yang sama. Perbedaan homonim, satu nama yang berarti sama. Sedangkan perbedaan tipe konsep, entitas, relasi, atau atribut. Konformasi skema melibatkan diskusi antar pengguna dan perancang basis data untuk mengatasi konflik yang muncul. Penggabungan skema. Menggabungkan skema-skema pengguna menjadi satu skema global yang lengkap, minimalis, dan dapat dipahami oleh pengguna. Contoh konflik. Contoh konflik sinonim. Satu pengguna mungkin menggunakan istilah produk untuk menyatakan suatu hal. Sedangkan pengguna lain menggunakan istilah item untuk menggambarkan hal yang sama. Contoh konflik homonim. Contoh konflik homonim adalah satu skema pengguna menggunakan nomor produk untuk nomor model, sedangkan pengguna lain menggunakan nomor produk untuk menggambarkan nomor seri. Tujuh, perbedaan fuse dan pengintegrasian skema. Misalnya, definisi penjualan melibatkan produk sebagai unit dasar untuk dijual, sementara definisi produk fokus pada bagian-bagian individu yang menyusun produk. Selain itu, konsep order dapat dimodelkan berbeda tergantung perspektif pengguna sebagai entitas, relasi, atau atribut. Langkah-langkah pengintegrasian. Bandingkan skema untuk menemukan konflik dan kesamaan. Menyesuaikan perbedaan dengan konformasi. Menggabungkan skema menjadi satu yang tidak redundans dan memenuhi kebutuhan semua pengguna. 8. Kesimpulan. Proses analisis kebutuhan, keperluan, dan pemodelan data konseptual sangat penting dalam perancangan basis data karena membantu memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna terwakili dengan benar. Pemodelan konseptual juga membutuhkan dalam menyusun struktur data yang logis tanpa memperhitungkan implementasi fisik sehingga fleksibel dan dapat diadaptasikan sesuai kebutuhan perubahan di masa depan. Dengan proses ini, desain basis data
yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mencangkup semua perspektif pengguna secara optimal, dengan relasi dan struktur data yang disusun secara efisien dan minimalis. Sekian, terima kasih.